Oke, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Pada materi yang Ibu bagikan, ada 5 sifat yang akan kita pelajari. Sifat yang pertama adalah A pangkat P dikali A pangkat Q. Hasilnya adalah A pangkat P tambah Q. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, kalau dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Kita lihat contoh yang pertama. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat negatif 6. Kita lihat di sini bilangan pokoknya sama, 3, 3, dan 3. Berarti bisa kita gabungkan dengan cara pangkatnya kita jumlahkan. Berarti jadi 3 pangkat 5 ditambah 3 ditambah pangkat yang ketiga adalah negatif 6. Berarti hasilnya 3 pangkat 5 tambah 3, 8. Ditambah negatif 6 sama dengan 3 pangkat 2. Karena 8 tambah negatif 6 hasilnya 2. Berarti 3 pangkat 2 didapat dari 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, yang berikut yang kedua, contoh kedua. 2 pangkat negatif 4 dikali 2 pangkat 3 dikali 2. Kita lihat bilangan pokoknya sama, berarti bisa kita jumlahkan pangkatnya. 2 pangkat negatif 4 ditambah 3 ditambah berapa? Nah, di sini kalau pangkatnya tidak ditulis berarti itu ada pangkat 1. Berarti 2 ini sebenarnya adalah 2 pangkat 1. Berarti kita tambah 1. Hasilnya negatif 4 ditambah 3 negatif 1. Negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan berpangkat 0 hasilnya 1. Contoh yang ketiga, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat negatif 6 dikali 4. Kita lihat di sini bilangan pokoknya sama semua, yaitu 4. Berarti pangkatnya juga bisa kita jumlahkan. 4 di pangkat 3 ditambah negatif 6 ditambah pangkatnya tidak ditulis berarti ada pangkat 1. Hasilnya 4 pangkat 3 tambah negatif 6 negatif 3. Negatif 3 tambah 1 hasilnya adalah negatif 2. 4 pangkat negatif 2, pangkatnya negatif, ubah ke bentuk pangkat positif. Berarti hasilnya 1 per 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. Hasilnya adalah 1 per 16. Oke, ini adalah contoh untuk sifat yang pertama. Oke, sifat yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q adalah hasilnya A pangkat P kurang Q. Jadi kalau pembagian bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya kita kurangkan. Contoh pertama, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Jadi tanda per ini tandanya sama dengan tanda pembagian. Berarti 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sama-sama 3 berarti pangkatnya kita kurangkan. Hasilnya 3 pangkat 5 dikurang 3. 5 kurang 3 berapa? 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sebanyak 2 kali, hasilnya adalah 9. Contoh yang kedua, 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama, yaitu 4, berarti pangkatnya kita kurangkan. 4, ingat yang di atas kurang yang di bawah. 4 pangkat 2 kurang 5 sama dengan 4 pangkat negatif 3. 2 kurang 5 hasilnya negatif 3. Pangkatnya negatif, kita ubah ke pangkat positif. Caranya bagaimana? Turunkan ke bawah. Berarti 1 per 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 didapat dari 1 per 4 dikali sebanyak 3 kali. Berarti hasilnya adalah 1 per 64. Contoh yang ketiga, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat negatif 2. Jadi kalau ditulis seperti ini, sama saja maknanya dengan ditulis seperti ini. Kita lihat bilangan pokoknya sama
sama-sama 2, berarti pangkatnya bisa kita kurangkan. 2 pangkat 3 dikurang negatif 1. Kenapa Ibu tulis di dalam kurung? Karena ada 2 tanda yang berurutan. Di sini kita kurang, di sini pangkatnya sudah ada negatif, berarti pangkatnya kita kasih di dalam kurung. Berarti hasilnya jadi 2 berpangkat 3. Negatifnya ada 2, negatif kali negatif jadi positif, berarti jadinya 3 tambah 1. Hasilnya 2 pangkat 4 didapat dari 2 dikali sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 dikali 2, hasilnya adalah 16. Oke. Oke, sifat yang ketiga adalah A pangkat P dipangkatkan lagi Q, maka hasilnya adalah A pangkat P kali Q. Jadi kalau ada 2 pangkat, yang satu di dalam dan yang satunya di luar kurung, maka pangkatnya dikalikan. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 6. 3 pangkat 6. Oh maaf, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berarti 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Bisa kalian hitung nanti 2 dikalikan sampai 6 kali, hasilnya adalah 64. Oke, yang berikut nomor 2. 2 pangkat 3 dipangkatkan negatif 1. Kita lihat pangkat yang satu di dalam, pangkatnya yang satu ada di luar kurung, berarti pangkatnya kita kalikan. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali negatif 1. Ibu kasih dalam kurung karena ada 2 tanda perhitungan yang berurutan. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali negatif 1, hasilnya negatif 3. Oh, pangkatnya negatif, kita ubah ke pangkat positif. Jadi 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 dikalikan sampai 3 kali, hasilnya adalah 8. Berarti hasilnya adalah 1/8. Pangkat sifat yang keempat adalah A dikali B dipangkatkan P, berarti hasilnya adalah A pangkat P dikali B pangkat P. Jadi semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan dengan P. Kita lihat contoh nomor 1. 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti boleh kalian kalikan dulu 2 kali 3 baru dipangkatkan 2, boleh. Atau kalian pangkatkan 2 pangkat 2 dikali 3 juga dipangkatkan 2. Berarti hasilnya 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 6, 4 kali, 3 pangkat 2, 9, 4 kali 9, hasilnya adalah 36. Oke, yang berikut nomor 2. A, B, C dipangkatkan 5. Berarti semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan 5. Berarti hasilnya A pangkat 5, B juga pangkat 5, dan C juga pangkat 5. Oke, contoh nomor 3. 3 pangkat 2, A dipangkatkan 2. Berarti semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan 2. Kita lihat di sini 3 sudah ada pangkatnya. Berarti 3 dipangkatkan 2 dikali 2. Kita ikut sifat yang ketiga tadi. Berarti 3 dipangkatkan 2 yang ini dikali dengan 2 yang ada di luar. Kemudian A-nya pangkat 2. A pangkat 2 yang di sini. Hasilnya adalah 3 pangkat 4 A pangkat 2. 3 pangkat 4 berapa? 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sampai 4 kali, hasilnya 81 A pangkat 2. Sifat yang terakhir, sifat yang kelima. A per B dipangkatkan P, hasilnya A pangkat P dibagi B juga dipangkatkan P. Jadi yang di atas pangkat P, yang di bawah juga kita pangkatkan dengan P. Contoh, 2/3 dipangkatkan 2, berarti 2
Hasilnya adalah 2 dipangkatkan 2 dibagi 3 juga dipangkatkan 2. Hasilnya 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Tidak bisa disederhanakan lagi, berarti hasilnya adalah 4/9. Contoh yang kedua, A pangkat 2B per B pangkat 3C dipangkatkan 2. Berarti semua yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan dengan 2. Berarti A pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti jadi A pangkat 2 dikali 2. B juga dipangkatkan 2 dibagi B pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti B pangkat 3 dikali 2. C juga dipangkatkan 2. C pangkat 2. Nah, kita lihat bisa disederhanakan. A pangkat 2 kali 2 jadinya A pangkat 4 B pangkat 2 dibagi B pangkat 3 kali 2 6 C pangkat 2. Nah, sampai di sini kita lihat ada yang sama, ada B, ada B, berarti bisa kita gabungkan. Karena dibagi berarti pangkatnya kita kurangkan, seperti sifat nomor 2 yang tadi. Berarti A-nya tidak ada pasangan, berarti tetap A pangkat 4. B-nya kita gabungkan, berarti jadi B pangkat 2 dikurang 6. Kenapa dikurang? Karena dibagi. Kemudian per C-nya tetap C pangkat 2. Hasilnya adalah A pangkat 4, 2 kurang 6 berapa? B pangkat min 4 per C pangkat 2. Oh, di sini ada pangkat negatif. Kita ubah ke pangkat positif, berarti yang pangkat negatifnya kita turunkan ke bawah. Berarti jadinya A pangkat 4 per B pangkat 4 C pangkat 2. Berarti hasilnya adalah A pangkat 4 per B pangkat 4 C pangkat 2.